Pernahkah kalian mendengar sebuah prediksi yang menyebutkan bahwa negara Israel diramalkan akan runtuh pada tahun 2027? Terdengar seperti teori konspirasi biasa dulu. Faktanya prediksi keruntuhan ini bukan hanya diyakini oleh pihak musuh, tapi anehnya justru sangat ditakuti oleh para pemimpin tertinggi Israel sendiri. Kok bisa? Mari kita bahas rahasia di balik angka 2027. Kisah ini berawal pada tahun 1999. Sheikh Ahmad Yassin, tokoh pendiri gerakan Hamas, membuat pernyataan mengejutkan dalam sebuah wawancara. Ia memprediksi bahwa negara Israel tidak akan ada lagi pada tahun 2027. Analisis ini didasarkan pada teori siklus, generasi yang berubah setiap 40 tahun. Menurutnya 40 tahun pertama sejak Israel berdiri pada 1948 hingga 1987 adalah fase kelemahan bangsa Palestina. Masuk ke 40 tahun kedua, yaitu dari 1987 hingga 2027 adalah era generasi perlawanan. Puncaknya di tahun 2027 itulah dipercaya akan menjadi titik akhir dari entitas Israel. Namun, yang membuat topik ini semakin merinding adalah sudut pandang dari pihak Israel sendiri. Di kalangan para elit Israel, ada sebuah ketakutan mendalam yang mereka sebut sebagai kutukan DKD. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, secara terbuka menyuarakan ketakutannya bahwa sejarah Yahudi memiliki pola kelam. Bangsa mereka selalu hancur sebelum mencapai usia 80 tahun. Sejarah mencatat, di era kerajaan Raja Daud maupun dinasti Hasmonean, di masa lampau, bangsa mereka selalu terpecah belah dan runtuh saat memasuki dekade ke-8. Jika dihitung sejak didirikan pada 1948, Israel kini tepat sedang berada di dekade kritis ke-8-nya. Kini, banyak analis dan jurnalis senior Israel seperti Ari Shafid mengakui bahwa negara tersebut sedang mengalami perpecahan identitas dan disintegrasi internal yang parah. Ancaman terbesar mungkin bukan datang dari militer luar, melainkan dari keruntuhan di dalam tubuh mereka sendiri, persis seperti sejarah yang berulang. Apakah ini hanya sebuah kebetulan sejarah? Siklus sosiologi atau kutukan masa lalu yang benar-benar akan terjadi di tahun 2027? Waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kutukan dekade ke-8 ini akan menjadi kenyataan? Bagikan opini, teori, atau pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.